يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ard wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul amin. Thumma usan Muhammad al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk para ahli tafsir, para ahli nahwu, para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang quduna, yang membatalkan. Siapa alladzina? Yang quduna, yang membatalkan. Siapa alladzina? Maf'ul bih dari yang quduna, ahdallahi, akan perjanjian Allah. Ahdallahi, akan perjanjian Allah. Min ba'di mithaqihi, dari setelah menguatkan perjanjian itu. Wa yaqta'una, dan memutus siapa alladzina, ma, akan sesuatu, amara, yang telah memerintahkan siapa Allahu, Gusti Allah. Ma, akan sesuatu, amara, yang telah memerintahkan siapa Allahu, Gusti Allah, bihi, dengan ma. Rupanya ayyusala, untuk disambung apa ma. Rupanya ayyusala, untuk disambung apa ma. Wa yufsiduna, dan membuat kerusakan siapa alladzina fil ardi, di bumi. Ulaika, bermula mereka. Ulaika, bermula mereka, hum, ya mereka adalah al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Alladzina, sekarang kita tahu bahwa alladzina termasuk dalam kategori isim mausul. Isim mausulnya adalah isim mausul khas. Nih. Bagaimana kita menyikapi isim mausul khas ketika realitasnya ada di tengah-tengah kalimat? Karena ini terkait dengan ayat sebelumnya. Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya akan dikatakan wa ma yudhillu bihi wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Perhatikan. Yang dijelaskan oleh alladzina atau lafaz alladzina jatuh setelah al-fasiqin, yang kita tahu bahwa al-fasiqin itu adalah merupakan isim ma'rifat karena ada alnya. Kaidah umum, secara umum mengatakan, kalau kita menemukan sebuah isim mausul yang khas apabila jatuhnya setelah isim ma'rifat, maka dipastikan, secara umum begitu, yang namanya isim mausul khas itu ditentukan sebagai na'at. Sehingga nanti ini posisinya adalah ditentukan sebagai na'at dari al-fasiqina. Siapa al-fasiqina? Nah, begitu kan? Posisinya sebagai na'at dari al-fasiqin. Jadi secara umum begitu. Ketika kita menemukan isim mausul yang khas, ini terbatas pada khas. Perhatikan. Apabila jatuhnya itu sebelum atau setelah isim ma'rifat, maka dipastikan sebagai na'at. Ketika kemudian jatuhnya setelah isim nakirah, maka dipastikan sebagai mudhafun ilaihi. Jadi ada perbedaan. Ini sering saya contohkan antara al-ibnul ladzi, ya, ini adalah isim mausul khas, ini adalah isim ma'rifat, dengan ibnul ladzi, ya, dengan ibnul ladzi. Apa perbedaan antara al-ibnul ladzi dengan ibnul ladzi? Posisi al-ladzi di sini yang merupakan mausul khas itu yang pertama jatuh setelah al-ibnu, yang ada alnya, berarti ini adalah isim ma'rifat. Yang kedua adalah ibnul ladzi, posisi al-ladzi di sini jatuh setelah ibnu, yang itu merupakan isim nakirah. Perhatikan. Pemahaman tentang nakirah ma'rifat itu kadang menjadi penting. Ini nakirah, ini ma'rifat. Itu dibawa konsep itu kemana-mana. Sehingga tidak memungkinkan kalau seandainya pembahasan tentang kalimah itu belum dituntaskan untuk menjadi seorang
analis yang hebat gitu sulit. Ketika kita melakukan analisis teks misalnya, tentang isim nakirah belum kuat, tentang isim makrifat belum kuat, tentang macam-macam kalimah, kata itu belum kuat, ya maka akan ada banyak kesulitan kalau seandainya kita sedang melakukan analisis teks. Ya contohnya ini misalnya. Untuk menentukan posisi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, itu tidak memungkinkan kecuali terlebih dahulu mengklarifikasi kira-kira alladzina itu jatuhnya atau lafadz sebelum alladzina apakah berstatus sebagai isim nakirah atau isim makrifat. Ketika statusnya adalah isim makrifat, maka nanti ditentukan sebagai naat. Ketika berstatus sebagai isim nakirah, itu sudah ditentukan sebagai mudhafun ilaihi. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan murad Ustadz ketika seperti itu? Ya jelas ada. Ya, kedudukan i'rab yang berbeda itu dipastikan akan berdampak kepada murad yang ada. Itu semacam itu. Al-ibnu alladhi yaqra'ul Qur'ana mahirun. Al-ibnu bermula anak laki-laki alladhi yang yaqra'u sedang membaca siapa alladzina al-Qur'ana akan Al-Qur'an adalah mahirun. Posisinya siapa yang sedang membaca Al-Qur'an? Ya, alladzi yang itu merupakan ibnu. Ibnul ladzi bermula anak laki-lakinya orang, laki-laki. Bermula anak laki-lakinya orang, yaqra'u yang akan membaca siapa alladzina atau sedang membaca boleh adalah mahirun. Bermula anak laki-lakinya orang yang sedang membaca siapa alladzina al-Qur'ana akan Al-Qur'an adalah mahirun. Siapa yang sedang membaca Al-Quran? Alladzi. Alladzi ini posisinya apa? Ini mudhaf ilaih. Ini statusnya ayah ini. Bapak dari alladzi. Perhatikan. Ternyata status nakiroh dan ma'rifatnya sebuah kalimat isim itu berdampak kepada murad. Di antaranya ketika kita berbicara tentang posisi kalimah sebelum atau ya sebelum dari isim mausul khas. Ini konsep isim mausul khas itu begitu. Alladzina itu adalah isim mausul khas. Sama begitu. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma dan tidaklah yudhillu menyesatkan siapa Allah bihi dengan perumpamaan-perumpamaan itu illal fasiqina kecuali akan qada untuk maf'ul bih kalau kita ya karena yudhillu adalah merupakan fi'il muta'addi. Kecuali akan orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Diberi sifat-sifat. Oleh sebab itu, kalau seandainya panjenengan mencoba untuk mengklarifikasi misalnya di dalam kitab-kitab tafsir, terutama yang terkait dengan i'rabul Quran, itu pasti alladzina na'atun, mesti begitu. Begitu pokoknya. Kenapa kok ditentukan sebagai naat? Iya, ini ditentukan sebagai naat lebih disebabkan karena yang jatuh sebelum alladzina adalah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Beda dengan yang kemarin misalnya di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi apa ini? Jelas mudhaf ilaih. Kenapa? Ini nakirah. Nakirah ma'rifat itu tidak harus dikuasai. Ya, kita harus bertanggung jawab begitu. Murid-murid kita, peserta didik kita. Kajian tentang kalimah harus dituntaskan. Fi'il dan macam-macamnya. Isim dan macam-macamnya. Itu dituntaskan. Kenapa? Karena itu nanti pasti dibawa kemana-mana. Ya, itu pasti dijadikan sebagai materi prasyarat untuk kemudian bisa mengkonekkan, bisa menggabungkan sebuah konsep. Sehingga tidak bisa tidak. Ya. Sehingga sampai sekarang kenapa kok kemudian yang unggul dalam konteks ini adalah pesantren.
bukan lembaga pendidikan formal. Saya bertanggung jawab. Meskipun itu adalah misalnya di fakultas yang itu adalah kajiannya bahasa Arab. Itu biasanya mahasiswanya nggak terlalu bagus, kalah dengan teman-teman pesantren. Saya dosen. Ya, itu tahu benar bagaimana kualitas. Ya. Kenapa? Ketercakupan materi. Perhatikan, ketercakupan materi yang dibutuhkan dalam konteks analisis teks itu tidak diwadahi. Itu tidak dipenuhi. Yang namanya pelajaran Nahwu Shorof itu ya Nahwu 1 yang 14 kali pertemuan ya sudah selesai setelah itu. Apakah tuntas apa tidak, paham atau tidak, ya itu sudah. Ya, tapi kalau pondok ya enggak. Ada tagihan hafalan. Kalau seandainya tidak hafal ya tidak boleh naik tingkat. Itu itu konkret di pondok itu begitu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi alladzina di situ menjadi naat. Ketika naat maka hukum i'rabnya itu disesuaikan dengan man'utnya. Ketika naat ya hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Pertanyaannya adalah man'utnya kedudukannya apa? Kebetulan menjadi nasab, berkedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi. Maka di sini harus dibaca nasab juga. Akhirnya pertanyaan peserta didik pemula akan muncul di sini. Ya, pertanyaan peserta didik pemula akan muncul. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa, Ustaz? Akan begitu. Tanda nasabnya dengan menggunakan apa, Ustaz? Itulah yang kemudian sering saya katakan, konsep tentang anwa'ul i'rab ini sangat menjawab kita, sangat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik pemula bahwa yang namanya perubahan i'rab itu tidak selalu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Tidak harus ada. Loh kan sini sudah fathah, Ustaz. Inilah yang sering saya sadarkan kepada teman-teman, yang namanya harokat itu ada dua, ada yang disebut sebagai harokatul bina, ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Ketika dhammah tidak menunjukkan rafa, ketika yang namanya fathah tidak menunjukkan nasab, ketika yang namanya sukun tidak menunjukkan jazm, ketika yang namanya kasroh tidak menunjukkan jer, maka itu namanya harokatul bina. Itu harokat-harokat yang muncul dalam isim-isim atau fiil-fiil yang mabni. Itu namanya harokatul bina. Ada juga harokatul i'rab. Apa harokatul i'rab? Ketika dhammah itu menunjukkan rafa, ketika fathah itu menunjukkan nasab, ketika yang namanya kasrah menunjukkan jer, ketika yang namanya sukun menunjukkan jazm, itu namanya harokatul bina. Itu terjadi pada kalimat, pada kata, ya, yang mu'rab, apakah itu isim atau fiil. Itu seperti itu. Sehingga dipastikan di sini alladzina, karena kita kalau seandainya diberi ditanya misalnya alladzina termasuk isim mabni apa isim mu'rab? Ini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Laki-laki ya gak bisa kita misalnya ngomong tentang apakah di sini mabni apa mu'rab kalau seandainya kita nggak ngerti, nggak bisa menyebutkan isim-isim mabni itu apa. Ya harus menyebutkan, harus diapal. Dituntaskan juga. Laki-laki jangan melakukan simplifikasi. Kalau mabni misalnya itu ada 6 misalnya, ya sebutkan 6. Ya, jangan kemudian hanya disebutkan 3 dan seterusnya. Ya, sebutkan semua. Begitu. Ya. Jadi karena alladzina di situ adalah menjadi naat, maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya al-fasiqin yang menjadi maf'ul bih, berarti kedudukannya sebagai nasab. Karena demikian alladzina juga dibaca nasab. Tanda nasabnya di situ tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena alladzina di sini termasuk wilayahnya i'rab mahalli. Kenapa kok wilayahnya i'rab mahalli? Lebih disebabkan karena kita tahu bahwa alladzina termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Ketika yang kita i'rabi adalah al-asma al-mabniyah, ketika yang kita i'rabi adalah jumal, ketika yang kita i'rabi adalah hikayah, yang dimaksudkan lafadznya bukan artinya. Kalau seandainya saya mengatakan yadribu, bermula lafadz yadribu
Bukan terjemahannya sedang memukul. Yadribu, bermula lafadz yadribu adalah fi'lun mudhari'un. Misalnya, kalau seandainya kita sedang begitu, maka kita sedang mengatakan bahwa ini hikayah. Yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan i'rabnya, bukan artinya, bukan maknanya, bukan sedang memukul, tapi lafadz yadribu adalah fi'il mudhari'. Itu begitu. Jangan kalau hikayah itu jangan ditanya, "Loh Ustaz, yadribu kan fi'il." Iya, terus kok dijadikan mubtada, kok bermula, kok utawi? Loh ini hikayah maksudnya. Apa maksudnya hikayah itu? Yang dimaksudkan lafadznya. Yadribu diterjemahkan dengan lafadz yadribu, bukan diterjemahkan dengan sedang memukul atau akan memukul. Berarti di situ hikayah. Ketika hikayah, maka itu masuk wilayah mahalli, sebagaimana alladzina yang isim mabni juga masuk dalam kategori isim mabni. Begitu. Alladzina, orang-orang, ya, al-fasiqin, alladzina, orang-orang, jadi naat dari apa namanya? Alladzina yang kuduna. Pikirannya harus sistematis. Setiap kita, saya ulangi lagi, setiap kita menemukan dimanapun saja yang namanya isim mausul, kelengkapan isim mausul itu tidak bisa tidak, harus kita lengkapi dengan silatul mausulnya mana, aidnya mana. Itu konsisten itu. Ya, saya ulangi lagi. Ketika kita menemukan isim mausul, ya, ketika kita isim mausul itu, ya kalau seandainya mausul itu, dalam konteks ini bisa dipetakan begini. Kata-kata mausul itu ada dua. Perhatikan. Ada yang sifatnya ismiyun, ada yang sifatnya harfiyun. Ya. Mausul ismi itu butuh dua. Butuh yang namanya silatul mausul, butuh yang namanya aid. Ya. Kalau mausul harfi itu hanya butuh silatul mausul, tidak butuh aid. Ya. Dalam konteks silatul mausul yang ismi itu dibedakan. Ketika mausulnya itu al, ya, ketika mausulnya itu al, ini al, karena al itu termasuk isim mausul. Kalau seandainya yang jatuh sesudahnya adalah berupa isim sifat. Ini mausulnya bukan berupa jumlah, tapi sifat sharihah. Sifatun sharihah, isim sifat. Kalau ini berupa jumlah. Ghairu al, ya, ghairu al, selain al. Ghairu al, selain al. Ya, alladzi alladzani macam-macam, ya, ghairu al. Jika adalah harus berbuah secara umum jumlah au shibhuha. Au shibhuha. Ya, wa jumlatun au shibhuhal ladzi wusil, kan begitu di alfiyahnya itu. Ya, au shibhuha secara umum adalah berbentuk jumlah. Begitu. Maka karena alladzina itu adalah merupakan mausul ismi dan bukan al, maka yang jadi silatul mausul itu pasti jumlah. Karena demikian, ketika kita menemukan alladzina ini, kita harus siap-siap untuk kemudian menyambut jumlah baru. Saya ulangi lagi, menyambut jumlah baru yang itu statusnya adalah sebagai silatul mausul. Karena demikian, maka di sini ada yang quduna ahdallahi, yang ini adalah merupakan jumlah fi'liyah. Setiap jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah apabila jatuh setelah isim mausul, maka jumlah fi'liyah atau ismiyah itu ditentukan sebagai silatul mausul. Kalau seandainya dikejar lebih jauh misalnya, apakah jumlah yang menjadi silatul mausul itu punya kedudukan i'rab apa tidak?
Apakah laha mahallun minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab? Standar yang biasa kita gunakan untuk menjawab itu adalah ketika jumlah itu termasuk dalam kategori marfu'atul asma, ketika jumlah itu termasuk dalam kategori mansubatul asma, ketika jumlah itu masuk dalam kategori majruratul asma, ketika jumlah itu misalnya termasuk berhukum majzumatul af'al, maka itu termasuk dalam kategori laha mahallun minal i'rab. Ketika tidak atau bukan termasuk dalam kategori marfu'atul asma, mansubatul asma, kemudian majruratul asma, majzumatul af'al misalnya, tidak termasuk dalam kategori itu, maka yang namanya jumlah itu bukan termasuk dalam kategori laha mahallul minal i'rab atau disebut sebagai la mahalla laha minal i'rab. Karena demikian, jumlah yang quduna ahdallahi itu tidak memiliki kedudukan i'rab, tidak berhukum rafa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jar, tidak berhukum jazm. Jumlah secara keseluruhan ini disebut sebagai la mahalla laha minal i'rab. Silatul mausul itu, istilah itu tidak kita temukan di dalam marfu'atul asma. Istilah silatul mausul ketika kita cari di dalam mansubatul asma juga tidak kita temukan. Istilah silatul mausul ketika kita cari di dalam majruratul asma, gak ada majruratul asma itu namanya silatul mausul, itu gak ada. Ya, istilah silatul mausul juga tidak kita temukan. Misalnya di dalam majzumatul af'al. Biasanya majzumatul af'al itu biasanya ketika jumlah itu menjadi jawab dari syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Saya ulangi lagi. Ketika ada jumlah menjadi jawab dari dari adat syarat yang berkedudukan atau yang berposisi menjazmkan dua fi'il mudhari, disitulah kemudian ada jumlah dibaca jazm, jumlah berhukum jazm. Kenapa? Karena ini adat syaratnya itu termasuk yajzimu fi'laini mudhari'aini, akan tetapi jawabnya itu bukan fi'il mudhari, itu akhirnya akan ada kata-kata jumlah itu yang berposisi atau berhukum majzumatul af'al. Itu begitu maksudnya. Jadi yang quduna ahdallah itu termasuk dalam kategori jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Itu dari aspek itu. Ya, pokoknya diulang-ulang aja, pada akhirnya kenal sampean. Oh, ada tak Ustaz wacana jumlah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab itu? Coba saya urai sedikit biar sampean paham. Ya. Misalnya Muhammadun jadi mubtada, ya. Begitu. Muhammadun mubtada, isim ma'rifat jatuh. Misalnya yaktubu ad-darsa. Yang jadi khobar ini bukan yaktubu loh ya. Yang menjadi khobar kotak secara keseluruhan. Ini namanya khobar jumlah. Jumlah yang terdiri dari yaktubu plus huwa yang terdapat di dalamnya yang kembali kepadanya. Ini secara keseluruhan, ini semuanya disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang kemudian menjadi khabar. Berarti apa? Jumlah ini berkedudukan atau memiliki kedudukan i'rab. Khabar harus dibaca rafa. Dengan contoh yang sama, kata-kata yaktubu, ya, itu saya contohkan dengan misalnya ja'alladzi yaktubu ad-darsa. Kata-kata yaktubu ad-darsa dalam kasus ini, di mana dalam kasus ja'alladzi yaktubu ad-darsa, yaktubu ad-darsa jatuh setelah alladzi yang itu merupakan isim mausul, di mana setiap isim mausul butuh silatul mausul dan aid, dan silatul mausul adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul, maka yaktubu ad-darsa itu ditentukan sebagai silatul mausul. Ini namanya silatul mausul. Silatul mausul itu
tidak terjadi atau tidak terdapat dalam marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, dan majzumatul af'al. Berarti apa? Jumlah yang memiliki, yang berkedudukan sebagai silatul mausul itu termasuk dalam kategori la mahalla laha minal i'rab. Kalau ini termasuk dalam kategori yang menjadi khabar laha mahallun minal i'rab. Itu gambaran sederhananya begitu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Alladzina, orang-orang yang quduna, yang membatalkan. Siapa alladzina? Maf'ul bih. Di dalam silatul mausul itu ada dhamir. Di dalam silatul mausul itu ada dhamir. Yang terdapat dalam silatul mausul dhamir itu yang kembalinya kepada isim mausul. Waw inilah yang kemudian kita sebut sebagai a'id. Diperhatikan ya. Waw yang ada pada lafaz yang kuduna itu adalah isim. Diperhatikan. Waw yang ada pada lafaz yang kuduna itu adalah isim. Jangan dianggap sebagai huruf. Ya, ini diulang tok aja. Biar paham, nggak apa-apa. Apa Ustadz bedanya antara yuslimuna, aslama yuslimu, kemudian diberi waw jamak, dengan muslimuna? Ini kalau seandainya diinformasikan kepada murid juga bagus begini ini. Ya. Kesadaran murid itu akan bisa dipercepat dengan begini. Ini yuslimuna, wawunya ini wawul jamaah. Ini adalah posisinya sebagai isim. Nunnya di sini adalah alamatul i'rab. Yang kemudian kita sebut sebagai thubutun nun. Ya. Waw yang ada di sini ini isim, ini waw apa namanya? Muslimuna itu isim. Waw yang ada lafadz pada lafadz muslimuna itu adalah alamatul i'rab. Rafa, alamatul i'rab. Ya. Nunnya ini adalah iwadun anit tanwin. Karena ini alamatul i'rab, yaitu yang rafa, ketika nasab berubah menjadi muslimina. Berubah. Ya, kalau seandainya nasab dan jar tidak lagi waw. Waw di sini tidak mungkin berubah di sini. Waw di sini tidak mungkin berubah. Ya, waw di sini tidak mungkin berubah menjadi ya. Tidak mungkin berubah menjadi yang lain. Kalau nunnya memungkinkan untuk hilang, itulah yang kemudian disebut sebagai hadfun nun ayyuslimu. Mana nunnya ini? Kebuang. Kenapa? Karena yuslimuna ini adalah awalnya fi'il mudhari' mu'rab. Kenapa kalau fi'il mudhari' mu'rab? Ya bisa jadi dibaca rofa, bisa jadi dibaca nasab, bisa jadi dibaca jazm. Ayyuslimu dibaca nasab karena ada an. Tanda nasabnya untuk fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah yang kemudian kita sebut sebagai al-af'alul khamsah itu dengan hadfun nun. Jadi beda antara yuslimuna dengan muslimuna. Waw yang ada di sini adalah alamatul i'rab rafa. Nun yang ada di sini adalah iwadun anit tanwin. Karena demikian, ketika ini dianggap iwadun anit tanwin, ketika dimudhafkan, di mana mudhaf itu memang tidak boleh ada tanwin, maka yang namanya nun itu harus dibuang. Itu seperti itu. Alladzina yanquduna ahdallahi, alladzina orang-orang yang quduna, yang membatalkan. Siapa alladzina? Ahdallahi, akan perjanjian Allah, min ba'di mitsaqihi, dari setelah menguatkannya. Menguatkan ahdallahi itu, saya ingatkan kepada sampean lafadz ba'du.
Ba'du itu adalah lafad. Ba'du itu adalah lafad yang dia wajib dimudhafkan. Tidak mungkin tidak. Setiap kita menyebutkan ba'du dan qablu, ba'du dan qablu, ini harus punya mudhaf ilaih. Kata-kata setelah itu tidak mungkin berdiri sendiri. Kata-kata setelah itu pasti ada kelanjutannya. Setelah apa? Setelah maghrib, setelah isya. Kata-kata setelah itu tidak memungkinkan kecuali ada tambahannya. Gak mungkin dia tidak dimudhafkan. Dalam bahasa apapun, kata setelah dan sebelum itu tidak mungkin mandiri. Itu pasti bersambung dengan yang lain. Perhatikan. Ketika realitasnya yang jatuh setelah kata-kata ba'du dan qablu ini, kok kemudian tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Maka itulah yang kemudian disebut sebagai inqita' anil idhafah. Kenapa kalau inqita' anil idhafah? Maka dia dimabnikan ala dhammi. Mabniyun ala dhammi. Begitu. Karena demikian kata-katanya adalah misalnya wa ba'dahu, karena ini dzaraf. Ya. Ini mudhaf ilaih. Ya. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ya. Kalau seandainya ditulis wa ba'du, harus begini. Ya. Meskipun itu ada minnya, mim ba'du. Kalau ada min tapi mudhaf ilaihnya ada mim ba'dihi. Inqita' anil idhafah. Oleh sebab itu, amma ba'dah. Oleh sebab itu, amma ba'du. Boleh. Amma ba'du. Boleh. Memang harus. Ba'du. Tapi kalau amma ba'du, ada hamzahnya di situ, ya jangan. Amma ba'dah. Amma ba'dahu. Amma ba'du. Alladzina, orang-orang yang quduna, yang membatalkan. Siapa alladzina? Ahdallahi, akan perjanjian Allah, min ba'di mitsaqihi, dari setelah menguatkannya, min ba'di tauqidihi, kalau dalam tafsir-tafsir. Ya. Wa yaqta'una, dan memutus. Siapa alladzina? Wa yaqta'una, dan memutus. Siapa alladzina? Wa yaqta'una, wawunya wawu ataf, yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya itu dilihat. Kalau yang jatuh setelah huruf ataf itu ternyata adalah fi'il, dicari fi'il. Kalau seandainya isim, dicari isim. Ya, fi'il mudhari' harus diatafkan kepada fi'il mudhari', fi'il amar harus diatafkan pada fi'il amar, fi'il madhi harus diatafkan pada fi'il madhi, madhi kepada madhi, mudhari' kepada mudhari', amar kepada amar. Ini diulang-ulang terus, gak masalah. Enak kalau begitu, akhirnya paham. Allahumma, tulisan ini mesti amar karena ada hadfu harfil illah. Ini pasti amar, nggak mungkin tidak. Secara tulisan bisa kita simpulkan bahwa ini amar. Kenapa? Karena ada hadfu harfil illah. Kalau seandainya yang jatuh setelah itu kok ada kata begini, ini memungkinkan dibaca salama tulisannya begini, salim juga tulisannya seperti ini. Ya, tulisan bahasa Arab itu memungkinkan dibaca banyak. Satu tulisan, alternatif bacaannya itu banyak. Memungkinkan dibaca salama, memungkinkan juga dibaca salim.
dalam konteks Allahumma sholli, di mana ini adalah amar, wawunya di sini adalah harful atfi. Maka di sini cara bacanya itu petunjuknya justru pada ma'tuf alaih. Ini namanya ma'tufun alaihi. Mana ma'tuf alaihnya sholli? Tulisan sholli di sini tidak memungkinkan kecuali dihukumi sebagai fi'il amar. Oleh karena demikian ini harus dipaksa amar. Tidak boleh dibaca salam, tapi wajib dibaca salim. Allahumma sholli wa sallim. Tidak boleh yang lain. Tulisannya begini. Ya. Tulisannya begini. Ketika ini tidak dihadfu, maka ini madhi nih. Ya. Karena madhi, maka ini dipaksa madhi juga. Karena demikian bacaannya wasallama sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama yaqta'una, wawunya wawu ataf. Ini namanya ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Ini yang kuduna. Rafa' nasab apa jazm ini? Ini karena kebetulan fi'il mudhari' dan mu'rab, tajarrud anin nawasibi wal jawazib, ya. Maka di sini rafa. Inilah alasan kenapa di sini kok ada thubutun nun, sama dengan di sini thubutun nun, sama dengan di sini thubutun nun. Karena sama semua ini. Wa yaqta'una, dan memutus siapa alladzina? Perhatikan wawunya wawu jamak di sini sebagai fa'il dari yaqta'una. Wawu di sini sebagai fa'il dari yanquduna. Kenapa kok dianggap sebagai fa'il? Iya, karena yaqta'u itu adalah fi'il maklum. Yang kudu itu adalah fi'il maklum. Pemahaman maklum dan majhul. Untuk kemudian mengetahui apakah wawu ini berhukum fa'il atau naibul fa'il, ya tergantung bagaimana. Apakah ini dianggap sebagai maklum atau majhul. Yaqta'una tidak diikutkan pada kaidah majhul. Yang kuduna tidak diikutkan pada kaidah majhul. Yufsiduna tidak diikutkan pada kaidah majhul. Karena demikian wawu jamak yang ada padanya, pada yang kuduna, pada yaqta'una, pada yufsiduna, itu berhukum fa'il. Wa yaqta'una, dan memutus siapa alladzina. Yaqta'una itu artinya memutus. Kalau dari sisi arti memutus itu bisa dipasifkan, bisa dirubah menjadi diputus. Karena demikian dipastikan itu adalah fi'il muta'addi. Saya tegaskan, sebuah kalimah fi'il itu tidak memungkinkan kita hukumi lazim atau muta'addi kalau kita nggak ngerti artinya. Akhirnya arti itu penting. Kalau seandainya tujuan kita adalah membaca kitab, jangan diremehkan mufradat. Akhirnya begitu. Kalau mufradatnya sedikit, pasti ya terbatas. Ya, bagaimana kita menentukan khabar? Nggak ngerti artinya, ya nggak bisa. Ya. Bagaimana kita menentukan lazim muta'addi? Nggak ngerti artinya, ya nggak bisa. Karena demikian, ya. Ketika kemudian kita memiliki kuasa untuk berkebijakan, mufradat harus dikuatkan juga. Bagaimana menguatkan mufradat? Ya, ini mufradat harus dikuatkan juga. Wa yaqta'una, dan memutus siapa alladzina ma akan sesuatu. Maf'ul bih di sini. Ya. Ternyata maf'ul bihnya berupa isim mausul. Wa yaqta'una, dan memutus siapa mereka alladzina ma akan sesuatu, maf'ul bih. Amaro yang memerintahkan siapa Allah, Gusti Allah bihi dengan ma. Diperhatikan kembalinya kepada sini. Ini namanya a'id, ini namanya silatul mausul. Amaro itu adalah fi'il, fi'ilnya adalah merupakan fi'il maklum. Karena demikian fi'il madhi yang maklum. Karena demikian butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah lafaz Allah. Amaro karena fi'il madhi, maka dia mabninya di situ adalah alal fathi. Lebih disebabkan karena amaro di situ tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jama'. Jadi kenapa kok dibaca ra, tidak amar, tidak amaru?
Lebih disebabkan karena fi'il madhi di situ tidak ada tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik atau wawu jama'. Amara amaru. Bareng-bareng rek. Amara amaru amarat amarata amarna amarta amartuma amartum amarti amartuma amartunna amartu amarna. Roknya sukun apa enggak? Roknya dhammah apa enggak? Ya tergantung realitas fi'il madhi itu. Ketika amaro yang kita yakini sebagai fi'il madhi ternyata tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jama', ya maka harus dimabnikan alal fathi. Harus mabni fathah. Ya. Gitu. Ada Ustaz gak bertemu tapi mabnun ala sukun. Contohnya apa? Roma misalnya. Ini kan gak fathah Ustaz. Ya kan? Kan gak ada harokatnya ini. Ghaza. Itu dijawab oleh i'lal. Ya. Dijawab oleh i'lal. Gitu. Ini alif. Alif itu gak bisa diharokati. Gak bisa diharokati fathah, tidak bisa diharokati dhammah, tidak bisa diharokati sukun. Idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatayhima ubdilat alifan. Ya. Wa yaqta'una dan memutus siapa alladzina ma akan sesuatu amaro yang telah memerintahkan fa'il dari amaro siapa Allah Gusti Allah bihi dengan ma. Saya sudah ngecek. Ya, kalau Quran itu harus hati-hati panjenengan, ya. Harus hati-hati. Ayyusala di sini dianggap semua kitab i'rabul Quran semua menganggap badal dari ini. Ya. Kalau sudah berbicara Al-Qur'an sampean harus hati-hati. Tingkat kesulitannya melampaui teks biasa. Harus klarifikasi pada ahlinya. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Perhatikan. Ayyusala. An di sini ada dua huruf yang paling penting. Yang pertama huruf nasab. Amil nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca fathah di sini. Yang kedua, ini adalah masdariyah. Ya, karena demikian ini fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar. Atau kita sebut sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal inilah yang kemudian menggantikan posisi ini. Karena demikian, kata-kata wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala sama dengan wa yaqta'una ma amarallahu bi waslihi. Wa yaqta'una dan memutus siapa mereka ma akan sesuatu amaro yang telah memerintahkan siapa Allah Gusti Allah bi waslihi untuk menyambung ma. Kembali kepada ma. Ya, saya ulangi lagi. Kalau seandainya terkait dengan Al-Quran, panjenengan kudu hati-hati. Ya. Kaya enak Ustaz diparingi jadian maf'ul bi dari amara. Ya, semua ahli tafsir enggak ada yang menyebutkan sampai di Jalalain yang bukan yang bukan merupakan i'rabul Quran, itu diingatkan badalun minadh dhamir. Badalun minadh dhamir. Semua saya cek. Al-Alusi misalnya, ya. Kitab Ruhul Ma'ani itu tafsir saya cek badalun. Semuanya badal semua berarti. Itu begitu. Diklarifikasi kalau seandainya sudah terkait dengan Al-Qur'an itu harus diklarifikasi. Jadi andis itu adalah memiliki dua fungsi. Ya kan?
fungsi nasab, karena kebetulan yusola itu adalah termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang mu'rab, karena demikian, maka dia harus dibaca nasab, ayyusola, bukan ayyusolu. Pengaruh dari an pada yusola di situ, lamnya di fathah. Wa yaqta'una, dan memutus siapa mereka ma akan sesuatu amaro yang telah memerintahkan siapa Allah Gusti Allah bihi dengan ma. Hinya di situ adalah menjadi silatul mausul dari ma yang merupakan isim mausul. Ayyusola di situ adalah masdar muawwal. Kenapa? Karena an di situ adalah termasuk dalam kategori huruf masdariyah. Kata-kata ayyusola itu sama dengan wasluhu. Karena demikian, karena ini menjadi badal dari hi, maka cara bacanya memungkinkan untuk ditafsiri dengan wa yaqta'una, dan memutus siapa mereka ma akan sesuatu amaro yang telah memerintahkan siapa Allah Gusti Allah biwaslihi, untuk menyambung ma. Begitu. Wa yufsiduna, dan membuat kerusakan siapa mereka fil ardi, di bumi. Ulaika, bermula mereka, hum ya mereka, adalah al-khasiruna, adalah orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun, penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Ulaika ini termasuk dalam kategori isim isyarah. Setiap isim isyarah butuh yang namanya musyarun ilaihi. Mana musyar ilaihnya? Al-khasirun di sini. Ya. Ternyata al-khasirun itu ada alnya. Kenapa kalau ada alnya itu menjadi serius? Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan mu'arrafun, bareng-bareng lah. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'ribana tan au bayanan au badal. Mu'arrafun, isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al. U'riba, maka isim tersebut di-i'rabi na'tan sebagai na'at, au bayanan, atau di-i'rabi sebagai atof bayan, au badal, atau di-i'rabi sebagai badal. Karena demikian fungsi hum di sini yang kemudian kita sebut sebagai dhamiru faslin menjadi sangat penting untuk membedakan apa? Untuk membedakan antara al-khasirun, apakah kedudukannya sebagai khabar atau kedudukannya sebagai na'at. Kalau seandainya dirubah atau menjadi ini dihilangkan, ulaikal khasiruna, tidak memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai khabar. Sulit. Orang justru memahami ini karena pakai kaidah ini menjadi na'at atau bayan atau badal. Adanya hum di sini memastikan adanya hum yang kemudian kita anggap sebagai domiru faslin, domir yang berfungsi memisah, menegaskan bahwa yang jatuh sesudahnya sebagai khabar, ini gak akan ada iltibas, gak akan ada kerancuan, sebagaimana ketika tidak ada humnya. Ulaikal khasiruna, akan ada iltibas. Di sini bukan dianggap khabar, tapi na'at, badal, atau atof bayan. Kalau tanpa hum, ketika ada hum, dipastikan ada. Di sini adalah berkedudukan sebagai khabar. Ulaika humul khasiruna, ulaikal khasiruna, itu berbeda. Kalau al khasiruna sulit bagi orang atau kita menuntut orang yang mendengar atau yang membaca untuk menganggapnya sebagai khabar. Pasti nanti tanpa hum dianggap sebagai na'at. Ya. Ulaika, bermula mereka, humnya mereka, diperhatikan ketika hum dianggap sebagai dhamir fasl, maka posisinya sebagai huruf, bukan isim. Dhamir fasl itu adalah huruf, tapi secara tulisan pinjam tulisannya isim dhamir. Ulaika, bermula mereka, humnya mereka adalah al-khasiruna. Boleh begitu. Boleh juga bagaimana Ustadz? Boleh juga dibaca sebagai khabar jumlah.
Boleh begini. Ini berarti dhamir fasl. Boleh juga. Mubtada. Ini mubtada kecil lagi, mubtada 2. Khabar. Khabar. Ini khabarnya ini. Khabar ini terdiri dari mubtada khabar. Ulaika bermula mereka adalah khabar. Hum bermula mereka adalah al-khasiruna. Ulaika bermula mereka adalah, hum bermula mereka adalah al-khasiruna, berarti di sini dianggap isim dhamir. Kalau ulaika bermula mereka, hum ya mereka adalah al-khasiruna, orang-orang yang merugi, berarti dhamir fasl. Dhamir fasl itu statusnya adalah huruf, tidak memiliki kedudukan i'rab. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.